Saya Muhammad Fauzan. Kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 2 sedang melakukan penelitian tentang menganalisis produktivitas siswa dan siswi SMA Negeri 8 Goa. Pada kali ini kami akan melaksanakan metode kedua, yaitu metode wawancara. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam dan pagi juga. Perkenalkan, nama saya Stefania Aguilera Ciputri. Saya sedang melakukan penelitian dengan metode wawancara. Apakah Anda berkenan untuk memberikan sedikit waktu luangnya dan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan? Siap. Pertanyaannya, jika dapat memilih antara pembelajaran tatap muka atau belajar dari rumah, mana yang akan Anda pilih dan berikan apa alasannya? Untuk pilihan kedua itu, ya tentu saya akan memilih pembelajaran tatap muka. Alasannya karena pembelajaran tatap muka ini kayak kita bisa lebih memahami materi-materi yang dijelaskan oleh guru dibandingkan dengan lewat via WA atau via Zoom. Karena di mana via Zoom ini kita bisa saja mendapatkan kendala yang dimana itu baik terkendala jaringan yang mungkin bisa membuat penjelasan guru itu tidak mudah dimengerti. Jadi saya tetap memilih pembelajaran tatap muka karena ya kita bisa langsung berinteraksi dengan guru, bisa lebih memahami penjelasan dari guru. Oke, pilihan saya yaitu pembelajaran tatap muka karena kita dapat bersosialisasi langsung melalui guru dalam soal pembelajaran, dan untuk keseruannya kita dapat bertemu teman-teman secara langsung. Saya lebih memilih pembelajaran tatap muka karena saya bisa melihat teman-teman saya secara langsung. Belajar dari rumah. Alasannya? Karena bisa lebih santai dan tidak terpantau dengan guru secara langsung. Jika saya dapat memilih antara belajar tatap muka dan belajar dari rumah, saya akan lebih memilih belajar tatap muka karena lebih efektif dan efisien. Dan kita bisa menjalin tali silaturahmi bersama teman kelas maupun teman kelas yang lainnya dan juga guru. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda pembelajaran tatap muka ini cukup efektif di masa yang sedang mengalami pandemi seperti sekarang ini? Ya, tentu kita ketahui bahwasannya yang saya tahu itu dari pihak sekolah SMA Negeri 8 Goa membuka aturan baru, yaitu membuka bagi siswa sekolah tatap muka itu dengan per sesi. Ya, menurut saya mungkin di masa sekarang ini, di masa pandemi ini, dengan cara ini ya menurut saya itu efektif. Ya mungkin kalau menurut guru-guru itu terkadang kewalahan akan per sesi ini. Jadi menurut saya itu ya bagus-bagus sih kalau secara ini, karena seperti yang kukatakan tadi itu yang masalah pembelajaran yang kayak penjelasan guru-guru itu kayak mudah jadi dimengerti. Jadi menurutku ini yang peraturan sekarang ini kayak efektif juga. Saya rasa ini cukup tidak efektif ya, karena meskipun kita belajar tatap muka, tetapi pembelajarannya itu sangat singkat. Jadi saya rasa ini kurang efektif. Menurut saya sih karena ini pandemi jadi tidak terlalu efektif untuk pembelajaran tatap muka. Jadi lebih ke online saja sih kalau pandemi. Tidak, karena virus corona masih ada yang berkeliaran gitu. Dan sebaiknya belajar dari rumah ya? Menurut saya kurang efektif dikarenakan dibagi menjadi 2 sesi, dan jika dibagi menjadi 2 sesi itu kurang baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda jika ada yang mengatakan bahwa kedisiplinan dan karakteristik para siswa akan lebih meningkat jika pembelajaran tatap muka ini terus berlangsung? Ya, soal yang itu saya sangat setuju. Karena apa? Kita bisa melihat secara langsung gerak-gerik dari para siswa. Ketika apabila ada yang janggal, para guru dapat secara langsung menegur atau memberi arahan lah supaya sikapnya bisa berubah. Menurut saya, ya saya akan setuju dengan argumen ini karena menurut saya meningkatkan karakteristik siswa dan keterampilan itu merupakan cara efektif di pembelajaran tatap muka ini. Ya, menurut saya sih cocok tahu apa yang Anda bilang, tapi kembali lagi karena ini dalam kondisi pandemik, jadi mungkin pemerintah juga sayang jadi lebih baik pembelajaran online saja, di online kan. Iya. Apa alasannya? Karena
bisa terpantau dengan langsung dengan guru. Menurut saya setuju. Jika pembelajaran tatap muka, siswa lebih disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, dan disiplin sikap. Saat memahami materi, menurut Anda mana yang lebih efektif? Apakah saat pembelajaran dari rumah atau saat pembelajaran tatap muka seperti sekarang ini? Oke, menurut saya dan menurut beberapa teman saya, yang efektif itu pada saat tatap muka seperti ini, karena kita dapat berinteraksi langsung dengan gurunya, berbeda dengan saat daring. Meskipun pasti ada sesi question antara siswa dan guru, tapi itu sangat berbeda. Menurut saya itu yang cara pembelajaran tatap muka sekarang ini, karena mungkin kalau sekarang ini kita bisa lebih berinteraksi langsung dengan guru-guru ya, yang dimana itu kita lebih mudah memahami materi-materi yang dijelaskan guru ataupun tugas-tugas yang diberikan. Kalau saya sih lebih mudah dipahami kalau tatap muka orang daripada daring. Apa alasannya? Ya karena bisa langsung dilihat guru dan langsung kita bisa berpendapat di tempat dan langsung kita berpikir, tidak mengantuk juga kalau online. Tergantung Kak. Tergantung apa? Gurunya, cara menjelaskannya guru. Menurut saya pembelajaran tatap muka lebih efektif dikarenakan kita lebih fokus ke guru, dan jika pembelajaran dari rumah jaringan sering nge-lag. Dan untuk yang terakhir, bagaimana perasaan kakak saat pemerintah mengumumkan bahwa sekolah tatap muka atau sekolah secara offline akan segera diberlangsungkan? Oke, mendengar hal yang seperti itu, saya sebagai siswa sendiri sangat senang bahwa proses pelajaran yang saya nantikan bakalan terwujud. Itu saya. Ya, menurut saya itu saya sangat bahagia akan kabar ini, karena dimana manfaatnya juga itu kita siswa ini dapat lebih berinteraksi dengan guru-guru dan lebih bisa berkegiatan secara full, yang dimana itu kita bisa berkegiatan secara full di sekolah, baik dari kegiatan praktek, yang dimana itu kita bisa langsung memahami materi-materi yang diberikan guru. Ya bahagialah karena bisa kita lagi berkumpul sama teman-teman, bisa kita lihat guru, rindu guru BK. Senang. Kenapa? Senang karena bisa dapat uang jajan dan ketemu dengan teman-teman. Perasaan saya itu sangat senang dikarenakan tidak lagi terganggu oleh jaringan dan bisa lebih fokus kepada guru. Baik, terima kasih atas luangan waktu dan terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sama-sama. Sekian dan terima kasih.